Bayangkan Anda membuat sebuah kesalahan, terus ada aturan yang langsung menghukum kesalahan tersebut. Sangat biner ya, hitam dan putih. Nah, iya, sangat biner. Anda melanggar aturan A, maka konsekuensinya adalah B. Kebanyakan dari kita kan memandang hukum itu kayak matematika, penuh kepastian, dan tersimpan rapi di dalam buku-buku tebal yang, jujur saja, terkesan sangat kaku. Iya, membosankan bahkan, bagi sebagian orang. Betul. Tapi gimana kalau saya katakan bahwa teks hukum yang mengatur hidup Anda hari ini sebenarnya didikte oleh susunan bebatuan dan mineral di bawah telapak kaki Anda? Wah, itu titik awal yang sering banget luput dari pemahaman publik. Kita ini kan terlalu fokus pada teks yang udah tercetak ya. Ya, yang udah ada di atas kertas aja. Betul, dan kita lupa bertanya dari mana teks itu berasal. Maksudnya, hukum itu bukan ruang hampa yang tiba-tiba muncul dari langit. Ia itu respons langsung terhadap realitas fisik, ekonomi, dan kebiasaan yang hidup di suatu wilayah. Dan membongkar asal-usul ini tuh benar-benar ngubah total cara kita melihat aturan yang mengikat kita tiap hari. Jadi, di penelusuran mendalam kali ini, kita punya misi untuk membedah sistem operasi masyarakat kita. Berdasarkan catatan dari M. Faisal Rahendra Lubis, kan? Benar sekali. Berdasarkan catatan beliau tentang fondasi ilmu hukum, kita bisa lihat bahwa sistem ini berakar pada dua hal besar. Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan. Kalau kita pakai analogi memasak nih, sumber material ini kayak bahan bakunya, ketersediaan bumbunya, atau kondisi tanah tempat sayuran itu tumbuh. Sedangkan formil? Formil itu prosedur memasaknya. Gimana bahan itu diaduk, diproses, dan disahkan jadi hidangan yang resmi. Gitu kan? Nah, pas banget. Analogi bahan baku itu sangat akurat. Karena sumber material ini memang bicara soal substansi yang menentukan isi sebuah aturan. Faktor kemasyarakatanlah yang jadi pondasinya. Apa aja tuh faktornya? Kalau kita bedah isi catatan materinya, faktor-faktor ini mencakup struktur ekonomi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja dalam masyarakat. Yang bikin saya terhenti pas bacanya adalah ada frasa kebutuhan masyarakat yang secara eksplisit mencakup kekayaan alam dan susunan geologi. Iya, itu menarik banget. Maksudnya gini, sebuah negara kepulauan dengan banyak gunung berapi dan cadangan nikel yang melimpah, secara alamiah akan memproduksi bahan baku hukum yang sangat berbeda dengan negara gurun yang ekonominya bertumpu pada minyak. Tentu saja. Bebatuan dan mineral itu benar-benar menentukan gimana manusia berinteraksi satu sama lain secara legal. Karena hukum pada akhirnya harus mengatur sumber daya tersebut. Dan nggak cuma hal fisik ya, bahan baku material ini juga merangkum hal-hal abstrak. Contohnya kayak gimana? Ya, kayak kebiasaan baku di masyarakat yang udah ditaati sebagai aturan tetap. Terus ada pandangan agama, kesusilaan, bahkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oh, jadi nilai-nilai yang hidup gitu ya? Betul. Sesekali, tata hukum dari negara lain juga ikut jadi bahan racikan loh. Semuanya berbaur menentukan apa isi dari hukum tersebut. Berarti setelah semua bahan baku sosial, geologis, dan ekonomi ini terkumpul, kita butuh sebuah mekanisme dong untuk mengubahnya jadi aturan yang diakui negara? Nah, disitulah kita masuk ke sumber hukum dalam arti formal. Prosedur pembentukannya dan produk yang paling sering kita dengar tentu saja adalah undang-undang. Tapi ternyata undang-undang sendiri punya semacam kepribadian ganda ya. Ya, dan ini sering banget jadi titik kebingungan bagi pemula yang baru belajar ilmu hukum. Undang-undang itu harus dilihat dari dua sudut pandang, material dan formal. Tunggu, maksudnya undang-undang dalam arti material itu gimana? Undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan penguasa yang punya kekuatan mengikat secara umum karena substansi atau isinya. Oke, jadi kalau kita merujuk pada contoh di materi kayak undang-undang terorisme atau undang-undang pilot, Ya, itu contoh yang sangat bagus. keduanya disebut undang-undang material karena isinya itu benar-benar membatasi, mengatur, dan mengikat tingkah laku masyarakat luas kan? Isinya lah yang punya daya ikat publik. Lalu gimana dengan undang-undang dalam arti formal? Apakah ini cuma soal label atau kemasannya aja? Persis. Undang-undang dalam arti formal itu keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang murni karena bentuk dan prosedur pembuatannya yang disetujui secara resmi. Bukan karena isinya? Bukan karena isinya mengatur tingkah laku publik sehari-hari. Oh, contoh nyatanya tuh undang-undang APBN ya?
anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu dia. Kalau saya baca UU APBN, kan nggak ada pasal yang melarang saya melakukan sesuatu atau menghukum saya kalau saya menyeberang jalan sembarangan. Nggak ada sama sekali. Isinya murni soal tata kelola uang negara. Tapi karena dokumen itu diracik dan disahkan melalui prosedur bersama antara Presiden dan DPR, Iya, tetap mendapat mahkota bernama undang-undang. Itu sintesis yang sangat jernih. Membedakan keduanya membantu kita paham kalau nggak semua yang berlabel hukum tertulis itu fungsinya sama di masyarakat. ada yang berfungsi sebagai rem sosial, Iya, dan ada yang sekedar dokumen administratif negara yang disahkan melalui jalur formal tertinggi. ngomong-ngomong soal jalur formal tertinggi nih, kalau undang-undang itu salah satu instrumen tertulis, posisinya kan nggak berdiri sendiri. Ada hierarki, semacam rantai komando gitu. Betul, tata urutan perundang-undangan. Dan melihat gimana rantai komando ini berevolusi dari masa ke masa tuh, ternyata ngasih kita semacam jendela untuk melihat pergeseran kekuasaan di negara ini. Coba deh kita tarik mundur ke tahun 1966. Di tahun 1966, struktur tata urutan perundang-undangan kita sangat merefleksikan iklim politik saat itu. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, urutannya itu ada 7 tingkat. Nomor 1 tentu aja UUD 1945, terus diikuti TAP MPR. Di posisi ketiga ada undang-undang atau perpu. Terus nomor 4, peraturan pemerintah. Nomor 5 keputusan presiden. Nah yang menarik nih ada di posisi 6 dan 7. Peraturan menteri dan instruksi menteri. Ya, itu poin yang krusial. Hierarki ini kan memperlihatkan betapa kuatnya cengkeraman eksekutif pusat ya. Sampai ke level instruksi kementerian aja masuk hierarki tertinggi. Langsung turun ke bawah gitu ya? Betul. Negara dijalankan dengan garis komando yang sangat tegas dari ibu kota. Tapi kemudian reformasi terjadi kan? Dan tata urutan ini dirombak total di tahun 2000 melalui TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Posisi 1 sampai 5 sih nggak banyak berubah. Masih UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, lalu peraturan pemerintah. Keputusan presiden juga tetap di posisi 6. Tapi nomor 7 ini berubah drastis. Peraturan menteri dan instruksi menteri menghilang dari daftar 7 besar ini. Digantikan oleh apa? Oleh peraturan daerah atau perda. Nah, pergeseran dari instruksi menteri ke peraturan daerah ini bukan sekedar mengubah teks di atas kertas loh. Ini adalah rekayasa struktural dari gimana negara beroperasi. Maksudnya gimana tuh? Hilangnya instrumen menteri dari hierarki tertinggi dan masuknya peraturan daerah menandai era desentralisasi yang masif. Kekuasaan untuk membentuk aturan formal kini diakui dan didorong ke tingkat lokal. Tepat sekali. Jadi hukum tertulis ini sebenarnya adalah peta kekuasaan yang selalu berubah menyesuaikan zaman. Tapi sejauh ini kita kan baru bahas hukum yang dicetak oleh negara yang punya stempel resmi. Hukum tertulis ya? Iya. Apa hukum tuh cuma sebatas apa yang ditulis oleh pembuat undang-undang? Gimana dengan hukum adat? Atau kebiasaan yang nggak pernah melewati prosedur legislatif? Disinilah bagian yang sangat menarik. Profesor Supomo memberikan batasan yang sangat tegas soal ini pas beliau membahas pasal 32 UUD 1950. Apa kata beliau? Beliau menegaskan kalau hukum adat itu bersinonim dengan hukum tidak tertulis. Kuncinya ada pada pembentukannya. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Berarti ini adalah hukum yang hidup dengan sendirinya? Iya, hidup sebagai konvensi atau kebiasaan praktik ketatanegaraan, bahkan di dalam badan-badan hukum negara sendiri loh. Ia juga hidup sebagai kebiasaan di masyarakat, dan yang paling krusial, ia hidup melalui putusan-putusan hakim di pengadilan. Putusan hakim. Kita nyebutnya jurisprudensi kan? Istilah ini sendiri punya akar yang menarik dari bahasa Latin, jurisprudentia, yang maknanya pengetahuan hukum. Atau rechtsgeleerdheid dalam bahasa Belanda. Benar. Di praktek kita, ini bermakna hukum peradilan yang tetap. Tapi ada perdebatan akademik yang sangat tajam nih di dalam sumber materi kita mengenai seberapa besar sebenarnya kekuatan seorang hakim dalam menciptakan hukum ini. Emang ada spektrum pandangan yang berbeda-beda sih. Apeldoorn, misalnya, beliau melihat kalau jurisprudensi bersamaan dengan doktrin sarjana hukum dan perjanjian antar negara itu fungsinya semata-mata sebagai faktor yang membantu pembentukan hukum. Membantu? Itu kata yang sangat pasif ya? Sangat pasif. Kayak seolah-olah hakim atau sarjana hukum tuh cuma asisten yang ngasih masukan, sementara pembentuk hukum aslinya tetap badan legislatif yang bikin undang-undang. Bagi Apeldoorn ya,
Namun Lemaier melihatnya dari kacamata yang jauh lebih kuat. Lemaier menyatakan bahwa jurisprudensi, ilmu hukum, dan kesadaran hukum adalah determinan pembentukan hukum. Determinan? Penentu dong? Betul. Dalam catatan, hal ini bahkan disamakan dengan fungsi suatu bilangan real. Artinya, putusan hakim dan ilmu hukum itu adalah faktor penentu yang benar-benar menciptakan realitas hukum baru, bukan sekedar membantu. Loh, kalau kita pakai pandangan Lemaier, saat seorang hakim memutuskan sebuah kasus yang belum ada undang-undangnya, Hakim itu nggak lagi nunggu badan legislatif bertindak. iya, hakim itu sendiri yang sedang menentukan dan menciptakan hukum saat itu juga. Ini sejalan banget sama pandangan ketiga dari Sukdino M, ya. Apa poin utamanya? Beliau menekankan kalau jurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret yang dijalankan oleh badan independen yang bebas dari pengaruh siapapun dan menghasilkan putusan yang mengikat serta berwibawa. Nah, independensi itulah yang bikin putusan hakim bisa jadi sumber hukum yang real. Selain jurisprudensi, kita kan juga mengenal traktat atau perjanjian antar negara, serta doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum terkemuka. Ini memunculkan rasa penasaran saya nih, kalau saya seorang sarjana hukum, lalu saya menulis buku tebal tentang gimana seharusnya hukum properti berjalan. Apakah tulisan saya itu otomatis mengikat Anda secara hukum? Nggak semudah itu. Ilmu hukum atau doktrin memang diakui sebagai sumber hukum, tapi ia bukan hukum yang mengikat layaknya undang-undang secara langsung. Tulisan Anda di buku tersebut, hanyalah teori atau ide. Jadi kapan itu bisa mengikat? Ilmu hukum itu baru punya kekuatan mengikat secara hukum apabila seorang hakim membaca buku Anda, setuju dengan argumennya, dan secara resmi menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Oh, jadi harus ada proses penyerapan ke dalam putusan negara dulu ya? Betul. Walaupun begitu, ada satu pepatah Latin di dalam catatan kita yang nunjukin betapa dihormatinya pandangan ahli ini. Communis opinio doctorum. Artinya, Bahwa orang nggak boleh menyimpangi pendapat umum para sarjana. itu adalah pedoman moral dan intelektual ya di dalam komunitas hukum. Kalau mayoritas pakar udah sepakat pada satu interpretasi, sangat berisiko bagi seorang hakim atau praktisi untuk menentangnya tanpa alasan empiris yang sangat luar biasa. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Kita punya gunung undang-undang tertulis, kebiasaan adat yang mengakar, traktat internasional, jurisprudensi, putusan masa lalu, ditambah doktrin sarjana hukum. Banyak banget ya. Banyak. Nah, kalau Anda seorang hakim atau praktisi hukum pemula yang lagi berhadapan sama satu kasus rumit, teks tertulisnya bisa jadi sangat usang atau tumpang tindih. Teks hukum kan nggak didesain sejelas manual merakit furniture. Pastinya enggak. Ini membawa kita pada seni yang disebut metode penemuan hukum. Atau interpretasi. Teks hukum itu punya satu kelemahan fatal. Ia statis. Begitu dicetak, kata-katanya nggak berubah. Sementara itu, masalah kehidupan manusia sebagai sumber materialnya sangat dinamis. Oleh karena itu, kita nggak bisa cuma baca hukum kayak baca kamus. Makanya butuh interpretasi. Iya, catatan kita merinci 6 jenis interpretasi yang harus dikuasai. Pertama, interpretasi menurut bahasa. Tunggu dulu. Kalau undang-undang itu disusun oleh ahli bahasa dan sarjana, kenapa kita nggak berhenti aja di interpretasi bahasa? Kalau teksnya bilang kendaraan bermotor dilarang masuk taman, bukankah maknanya udah sangat tunggal dan jelas? Kenapa butuh 5 metode lainnya? Mari kita pakai contoh Anda. Secara tata bahasa, kendaraan bermotor jelas. Tapi gimana kalau 10 tahun kemudian, ada orang yang mengendarai kursi roda listrik bertenaga baterai ke dalam taman? Oh, Secara bahasa, kursi roda itu kan digerakkan oleh motor listrik. Apakah dia harus dihukum? Disinilah interpretasi gramatikal atau bahasa seringkali nemuin jalan buntu. karena nggak mempertimbangkan keadilan atau tujuan awal teks tersebut dibuat ya? Betul sekali. Masuk akal. Bahasa bisa menjadi penjara. Lalu apa metode kedua? Interpretasi teleologis atau sosiologis. Ini adalah metode di mana kita nggak nyari arti kata, melainkan mencari tujuan sosial dari undang-undang tersebut dibuat. Oke, nangkep. Jadi kalau tujuan larangan kendaraan bermotor di taman itu untuk mencegah polusi suara dan asap dari mesin bensin? Maka kursi roda listrik yang sunyi dan tanpa emisi jelas nggak melanggar tujuan sosiologis dari aturan tersebut. Wow, jadi kita mencari roh dari hukum tersebut, bukan sekedar jasad teksnya. Luar biasa. Ketiga adalah, Interpretasi sistematis. Saya berasumsi ini terjadi pas ada dua aturan yang kelihatannya saling bertabrakan. Betul. Hukum bukanlah kumpulan pasal yang berdiri sendiri. Ia adalah sebuah sistem.
Kalau pasal A terasa membingungkan atau bertentangan dengan pasal B, interpretasi sistematis mengharuskan kita baca keduanya sebagai satu kesatuan. Kita menyelaraskan maknanya agar sistem hukum tetap logis dan nggak saling menghancurkan ya. Tepat. Lalu ada metode keempat, interpretasi historis. Mencari tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para pembuat undang-undang tersebut di masa lalu. Kayak baca sejarah perdebatan di parlemen pas aturan itu disahkan gitu. Iya, persis. Kelima, interpretasi komparatif. Di sini kita membandingkan sistem hukum kita dengan tata hukum dari negara lain untuk mencari titik temu penyelesaian. Dan yang keenam, ini yang paling memancing rasa ingin tahu saya nih, interpretasi futuristis. Interpretasi futuristis ini memaksa penegak hukum untuk mengantisipasi kejadian yang belum diatur secara spesifik. Caranya dengan melihat kemana arah perkembangan masyarakat atau rancangan hukum masa depan. Ini benar-benar menegaskan kalau penemuan hukum itu bukan sekedar pekerjaan yang selalu nengok ke belakang ya, tapi juga merancang solusi untuk masalah esok hari. Betul. Variasi dari metode bahasa murni hingga pendekatan futuristis ini membuktikan kalau mengartikan hukum adalah sebuah proses berpikir multidimensi. Namun, dengan segala metode interpretasi ini, ruang lingkup hukum itu sendiri teramat sangat luas, yang ngatur udara di atas kita sampai tanah di bawah kita, dari urusan pribadi sampai urusan kementerian. Bisa bikin kewalahan kalau nggak dipetakan. Nah, agar Anda yang mendengarkan nggak tenggelam dalam lautan informasi ini, mari kita letakkan semua dalam peta semesta hukum. Pengklasifikasian ini adalah alat navigasi yang krusial. Tanpanya, kita cuma bakal ngelihat kekacauan. Mari kita mulai dari penggolongan berdasarkan waktu berlakunya. Ada 3 dimensi waktu dalam hukum. Dimensi pertama adalah ius constitutum, yaitu hukum positif. Ini adalah hukum yang secara sah berlaku saat ini di suatu tempat tertentu. Oke. Dimensi kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk masa depan. Ya, kayak rancangan undang-undang yang belum disahkan lah. Dan dimensi ketiga adalah hukum alam, hukum yang berlaku di mana saja, untuk siapa saja, kapan saja, bersifat universal. Pembagian kedua adalah berdasarkan isinya. Dan ini adalah garis batas paling mendasar dalam kehidupan sosial kita. Hukum privat dan hukum publik. Bedanya? Hukum privat atau sipil itu murni mengatur kepentingan antar individu. Contoh utamanya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Sementara hukum publik atau hukum negara itu arena yang lebih besar. Ini mengatur hubungan antara negara dengan warganya atau antar organ negara itu sendiri. Disinilah bersarang hukum tata negara yang ngatur susunan kekuasaan negara. Benar, ada juga hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara yang berfokus pada gimana aparatur negara menjalankan kewajibannya. Termasuk juga hukum pidana yang melindungi kepentingan umum serta hukum internasional ya. Betul. Penggolongan berikutnya adalah berdasarkan cara mempertahankannya. Di awal, kita udah bahas bentuk material dan formil dari sumber hukum. Klasifikasi ini juga berlaku pada fungsinya. Oh ya, Iya, ada hukum material yang memuat wujud kepentingan, perintah, dan larangannya itu sendiri. dan pasangannya adalah hukum formil. Jadi kalau hukum material bilang jangan mencuri, maka hukum formil mengatur gimana polisi, jaksa, dan hakim memproses orang yang diduga mencuri. Hukum formil itu tata cara menegakkan aturan material. Bagus sekali. Selanjutnya, pembagian berdasarkan sifatnya. Ini cukup lugas sih. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan konkret bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak dengan sanksi tegas. Di sisi lain, ada hukum yang sifatnya pelengkap, yang bisa disampingkan kalau pihak-pihak terkait bikin perjanjian sendiri. Terakhir, kita merapikan serpihan yang udah kita bahas sebelumnya. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi jadi tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan sumbernya, kita mengklasifikasikannya ke dalam undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Serta berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, internasional, dan lokal. Kalau digabungkan, semua ini menciptakan sebuah matriks yang sangat presisi. Dan kegunaan matriks ini tuh sangat praktis loh. Begitu Anda menghadapi satu permasalahan, Anda bisa langsung lacak koordinatnya di peta ini. Contohnya, Saat Anda nandatanganin kontrak penyewaan ruko esok hari, Anda sekarang tahu nih kalau Anda sedang berada di wilayah hukum privat yang bersumber dari hukum material dan mengikat saat ini sebagai ius constitutum. sangat presisi. Namun saat Anda ngelihat berita tentang persetujuan APBN di parlemen,
Anda langsung sadar kalau itu adalah ranah hukum publik, cabang tata negara, dan merupakan undang-undang dalam arti formal. Anda nggak lagi sekedar ngelihat tumpukan kertas, Anda ngelihat mekanisme dari sebuah mesin raksasa bernama negara. Menyadari letak setiap aturan di dalam peta ini adalah fondasi untuk mengetahui dari mana aturan itu lahir, siapa yang berhak mengubahnya, dan metode interpretasi apa yang paling sah untuk membedahnya. Kalau kita tarik garis lurus dari menit pertama kita memulai diskusi ini, satu hal menjadi sangat jelas. Hukum sama sekali bukan sekedar matematika atau teks mati yang menguning di perpustakaan. Ia adalah sebuah entitas yang bernafas. Benar. Ia tumbuh dari realitas geologi dan ekonomi kita sebagai sumber materialnya. Ia berevolusi meniru pergeseran kekuasaan politik dari masa sentralistik ke desentralisasi. Dan ketika teksnya mulai ketinggalan zaman, Ia dipaksa hidup kembali melalui interpretasi dan jurisprudensi para pakar yang mencoba ngejawab tantangan realitas sosial yang dinamis. sebuah kesimpulan yang menyatukan semua kepingan puzzle kita. Namun, ada satu benang merah yang sengaja saya simpan hingga akhir. Oh, apa itu? Sesuatu yang tersembunyi di persimpangan antara pembagian waktu berlakunya hukum dan metode penemuannya. Kita tahu ada yang namanya ius constituendum, yaitu hukum masa depan. Dan kita juga baru aja membedah metode interpretasi futuristis. Betul? Sementara di sisi lain, sumber material kita, mulai dari struktur ekonomi hingga inovasi perusahaan, kini berubah bukan lagi dalam hitungan abad loh, melainkan hitungan bulan karena kemajuan teknologi. Ini memunculkan satu renungan krusial buat kita semua. Tentang gimana kita mendesain hukum esok hari. Tepat. Bayangkan kita sedang ngebangun sebuah kota. Apakah sistem hukum kita saat ini cuma berfungsi kayak tembok penahan banjir yang dibangun tergesa-gesa untuk merespon bencana hari ini? Ataukah kita mampu menggunakan ius constituendum dan interpretasi futuristis selayaknya arsitek dan insinyur peradaban? Merancang tata letak kota yang udah siap mengantisipasi teknologi dan dilema sosial masa depan yang bahkan saat ini belum punya nama. Bisakah penemuan hukum kita nggak sekedar memperbaiki masa lalu, tapi benar-benar memagari masa depan? Itu perspektif yang luar biasa. Berhenti ngelihat hukum cuma sebagai gembok dan rantai untuk masalah kemarin, dan mulai melihatnya sebagai cetak biru arsitektur untuk peradaban esok hari. Untuk Anda yang mendengarkan, saya harap perjalanan kita menguliti sumber dan fondasi ilmu hukum hari ini ngasih Anda kacamata yang baru. Saat Anda melihat aturan, jangan cuma baca teksnya. Tanyakan dari mana ia lahir, kemana ia akan pergi, dan gimana ia membentuk realitas Anda. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.